Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, siapa sih yang nggak mengenal kerupuk ya? Nah, kerupuk ini udah jadi santapan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia selain sambal. Oke guys, kerupuk ini merupakan makanan pendamping yang sudah lazim ya ada di meja atau di warung kayak gitu guys. Dan tahu nggak kalau kerupuk ini ternyata sudah ada loh ya di Pulau Jawa sejak abad ke-9 atau ke-10 Masehi, dan juga akhirnya menyebar dan juga rasanya itu beragam ya sesuai dengan bahannya. Dan ngobrol soal bahannya guys, nah ini macam-macam guys ya, ada yang rasanya ada ikannya, ada bawang kayak gitu ya. Dan ya kerupuk ini merupakan makanan yang sangat disukai ya sama banyak orang ya. Selain itu bisa dimakan langsung ya, dan ini akhirnya ya ini ya jadi makan favorit itu secara nggak sengaja. Nah, ini menurut sejarawan kuliner Fadli Rahman, kerupuk ini ternyata sudah ditulis sih di prasasti Batu Pura ya. Ini abad ke-9 atau ke-10, dan di situ tertulis kerupuk rambak guys ya. Ini kerupuk rambak ini merupakan kerupuk dari kulit sapi atau kerbau gitu guys. Terus kemudian sampai sekarang kerupuknya masih ada loh ya, dan biasanya jadi salah satu bahan kuliner krecek atau kalau di Jawa Timur namanya cecek ya. Nah, kerupuk kulit itu tentu saja dibuat bahannya dari kulit ternak ya, dan dibuat dengan cara sesudah lapisan selaputnya itu dibuang dan bulunya dihilangkan, biasanya dengan cara dibakar ya. Kulitnya kemudian digodok sampai empuk, kemudian iris dan dijemur sampai kering. Nah, terus kemudian guys, perkembangannya kerupuk juga menyebar di berbagai wilayah di Indonesia ya, seperti di pesisir Kalimantan, Sumatera, sampai juga di Semenanjung Melayu Malaysia. Nah, masyarakat Melayu di sana menjadikan kekayaan laut itu semacam ikan gitu ya, bukan makan. Dan sampai udang jadi kerupuk gitu ya. Nah, ini dicatat dalam naskah kuno karya Abdul Qadir Munsyi saat menyebut Kuantan di Malaysia. Ini abad ke-19. Dia juga membahas tentang kerupuk. Nah, itu kerupuk itu ya kerupuk ya. Orang Jawa sama sih menyebut kerupuk ya kerupuk gitu ya. Nah, kerupuk ini mulai disukai di mancanegara. Ini udah mulai zaman kolonialisme Hindia Belanda ya, dan jadi pelengkap yang harus ada dalam berbagai kuliner Nusantara. Nah, apa aja sih? Gado-gado pakai kerupuk ya, meskipun kerupuknya itu ya dari melinjo ya. Kemudian rujak pakai kerupuk gitu ya kalau di Jawa Timur. Terus kemudian apalagi banyak ya, pokoknya yang pelengkapnya itu kerupuk gado-gado juga ya. Dan awalnya memang meski dia nggak pelengkap, tapi lama-kelamaan kerupuk ini akhirnya mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat bangsa Eropa ya. Dan juga kalau makan ya nggak nikmat guys, katanya sih kalau nggak menyantap makan Nusantara tanpa kerupuk. Tentunya selain sambal ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan di Suriname yang jadi tempat migrasinya orang Jawa di masa kolonial, ini juga populer ya kerupuk ya. Dan juga buat orang yang mancanegara, kerupuk udah jadi hal yang melekat dan menarik minat mereka ya, karena merupakan identitas Indis ya atau Hindia Belanda. Nah guys, kalau zaman dulu itu kerupuknya kerupuk kulit ya, tapi kemudian kerupuk bergeser ya, akhirnya menjadi ini bahan bakunya dari tepung singkong ya atau tepung kanji ya. Kemudian ada tepung terigu sedikit dan juga garam. Terus kemudian ditambah dengan yang lain-lainnya. Ada juga kerupuk yang kayak ini ya, kayak kerupuk bawang atau kerupuk yang digoreng ya, kerupuk pasir, atau orang ini menyebutnya kerupuk melarat atau kerupuk miskin guys ya, karena nggak pakai minyak gorengnya. Jadi kerupuk ini bergeser ya, kemudian macam-macam ya akhirnya. Dan
nama dagang kerupuk juga biasanya diambil dari nama bahan tambahnya, misalnya kerupuk udang, dari udang, kerupuk ikan tenggiri dan sebagainya. Dan juga ada yang tempat pembuatannya, misalnya kerupuk Palembang. Nah, terus kemudian kerupuk Kediri, kerupuk Sidoarjo. Nah, banyak ya. Dan ada juga nama pemilik perusahaannya, ya nama jelasnya nama orang. Terus kemudian guys, pembuatan kerupuk sendiri ini akhirnya ya sangat populer dan akhirnya membuat pabrik kerupuk itu berkembang menjadi sangat banyak ya di berbagai tempat. Dan guys, kerupuk sendiri ini dibuat juga karena ini sih, karena di zaman Belanda dulu juga orang kan nggak bisa semuanya membeli lauk seperti daging atau ini, karena ya cukup mahal ya. Akhirnya orang-orang berkreasi ya, lauknya itu dengan apa ya, dengan kerupuk guys ya. Jadi kayak gitu ya, mengkreasikan dari bahan yang tersedia banyak waktu itu, karena singkong kan bukan asli dari Indonesia, itu asalnya dari Amerika. Ketika didatangkan ke Indonesia, kemudian jumlahnya melimpah, nah itu dijadikan bahan baku guys untuk pembuatan kerupuk. Nah jadi kreatif ya. Nah selain kerupuk akhirnya juga dikenal ya, ada keripik gini guys. Dan kalau mungkin Anda kemana-mana sekarang ya, kerupuk udah jadi hal yang cukup populer, sampai ada lombanya juga guys kan. Udah pada tahu semuanya kalau 17 Agustus ada lomba makan kerupuk. Nah ini juga khas Indonesia, nggak ada kan di negara lainnya gitu ya. Lomba makan kerupuk, kalau nggak ini dari ini ya, dari negara asal kerupuk, yaitu dari Indonesia, terutama dari Jawa. Dan untuk perkembangannya sendiri, kerupuk juga selain dari isiannya sudah ditambahkan duluan seperti udang atau ikan, tapi akhirnya sekarang sih ada penambahan lagi, ada kreativitas lagi ya, seperti dikasih rasa pedas kayak gitu, ada kayak ini ya, kerupuk seblak. Nah kayak gitu guys. Jadi ya memang tambah lama tambah ini ya, tambah macam-macam kreasinya, dan bahannya juga tambah lama juga beraneka macam ya. Ada tambahnya juga kedelai, kerupuk kedelai misalnya. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk ini ya, simak bahasan-bahasan berikutnya di channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.